Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini peringatan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Pak Jokowi memberikan motivasi kepada seluruh rakyatnya bagaimana kita bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Sebuah motivasi yang bagus. Apakah saudara setuju? Ayo kita obrolkan di TVRI Jawa Timur. Mbak Adinda sama Mas Arya sudah menunggunya. Tentunya kita akan mengupas bagaimana UMKM kita, para petani kita, semuanya berangkat dari apa sebetulnya yang mendasari bangkitnya, hadirnya kebangkitan nasional, hadirnya Budi Utomo. Ayo kita ikuti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami masih bersama dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi, pengamat sosial dan politik, membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional ke-113. Ya, Pak Agus, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pendidikan. Nah, sektor lain yang juga terdampak di pandemi COVID-19 ini adalah sektor ekonomi. Bagaimana masyarakat kemudian jatuh bangun dengan adanya pandemi ini. Bagaimana Pak Agus melihat upaya bangkit dari pandemi ini dari sektor ekonomi? Ini seperti pada waktu lahirnya Kebangkitan Nasional pada 1908. Yang kedua, kalau pertama tadi kan memang pertama yang menjadi perhatian para generasi muda, Dr. Wahidin dan Bung Tomo dan selanjutnya, itu adalah tentang pendidikan. Yang kedua memang terkait dengan bagaimana suasana negeri ini yang telah dijajah oleh Belanda dan terpuruk terkait dengan perekonomiannya. Suasana itu selanjutnya menjelma pada suasana pandemi COVID yang mana perekonomian kita pada saat ini memang diuji semuanya. Negara sudah berusaha bagaimana semua elemen yang dalam posisi pandemi ini terganggu perekonomiannya membangkitkan melalui Kementerian Sosial, membangkitkan meskipun ada yang nakal begitu, tetapi hal itu sudah dilaksanakan oleh negara, baik pemerintah pusat, begitu juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, selanjutnya ketika pemerintah sudah berusaha seperti itu, yang perlu ditampilkan oleh masyarakat adalah atau rakyat adalah bagaimana kita merespon, menghargai usaha pemerintah tersebut. Tentunya tidak cukup menerima, tetapi bagaimana hal itu dimanfaatkan, dimaksimalkan secara maksimal. Jadi tidak cukup kita menjadi orang yang selalu menunggu bantuan dari pemerintah, tapi bagaimana bantuan itu menjadi semacam motivasi bagi kita bersama. Ayo kita bangkit sebagaimana 1908. Sehingga melihat pasca Lebaran. Jadi kalau suasana COVID dihubungkan dengan kebangkitan dan dihubungkan dengan sesudah Lebaran Idul Fitri, maka sebetulnya sinergis betul. Ayo kita meraih kemenangan dalam bahasa Idul Fitri. Ayo dalam bahasa Kebangkitan Nasional kita bangkit sebagai bangsa yang tangguh, dan itu semuanya mampu untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian. Begitu Mas Arya. Baik, Pak Agus, ini yang menjadi sorotan selain tadi Kebangkitan Nasional berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan juga sosial, perilaku perubahan pada masyarakat. Bagaimana Pak Agus melihat hal tersebut? Perilaku perubahan sosial adalah hal yang sunatullah ketika terjadi perubahan fenomena yang ada. Pada saat ini, kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official, kita membicarakan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya tadi kita membahas bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari Mas Arya sama Mbak Adinda di TVRI Jawa Timur itu menjadi pancingan-pancingan bagaimana kita seharusnya melangkah sesudah 113 tahun hari ini. Karena pada saat ini sama temanya, yaitu ada sebuah penjajahan. Kalau dahulu penjajahannya adalah nyata,
yaitu kolonial Belanda, sehingga para generasi muda berusaha, pertama, bagaimana para generasi muda, pelajar, itu pandai. Langkah pertama yang dilakukan pada waktu itu yaitu bagaimana para pelajar bisa belajar, bisa studi, sehingga para aktivis gerakan Budi Utomo mengumpulkan uang dari berbagai macam, pokoknya bisa mengumpulkan uang. Tujuan utamanya adalah bagaimana bisa memberikan sumbangsih materi sehingga sang generasi muda bisa mengikuti pembelajaran atau bisa mengikuti studi lah, bisa mendapatkan sekolahan yang bisa menerimanya ataupun selanjutnya. Karena pada waktu itu memang sulit. Berbeda pada saat ini, relatif semuanya bisa belajar, bahkan negara mengalokasikan 20% untuk dunia pendidikan, sehingga berbicara anggaran yang mana pada waktu 1908 kesulitan, sekarang tidak, tetapi penjajahannya berubah. Yang namanya pada saat ini adalah pandemi COVID-19, yaitu virus yang kita sebetulnya sepertinya tidak menganggap itu adalah penjajah, tetapi sebenarnya ini adalah penjajah pada 2020-2021. Sehingga temanya sama, saudara. Kalian tetap harus melawan para penjajah tersebut. Meskipun berbeda wajahnya, penjajah dengan generasi pada waktu nenek moyang saudara dengan penjajahan pada saat ini. Ayo, bagaimana yang masih pelajar SD, SMP, SMA? Apakah sudah menerapkan apa yang dihadirkan oleh para aktivis kebangkitan nasional Budi Utomo pada waktu itu? Maksudnya semangat dalam belajar, menemukan kreativitas pada saat ini sehingga pembelajaran lebih mudah diterima meskipun dengan daring, atau bahkan menghasilkan karya-karya yang mungkin baru kita temukan gara-gara ada pandemi. Jadi, respon saudara, respon kalian bagaimana terkait dengan hal ini? Oh, Pak, ini kan sudah kuliah atau sudah belajar 1 tahun di rumah, tidak di kelas, bagaimana? Inilah saatnya kalian semuanya seperti para aktivis kebangkitan nasional dengan cara yang berbeda. Intinya, pembelajaran harus berjalan karena di situ digunakan untuk memberantas kebodohan, memberantas kejadulan kalian untuk masa depan kalian semuanya. Tadi juga Mbak Adinda menanyakan bagaimana selain dunia pendidikan, apakah menjadi perhatian yang harus diberikan solusi pada saat ini? Tentunya iya, karena kebangkitan nasional merupakan kebangkitan untuk seluruhnya. Meskipun berawal dari dunia pendidikan yang menjadi motivasi awal, tapi selanjutnya dunia pertanian, perekonomian, dan selanjutnya itu menjadi hal yang perlu dientaskan. Pada saat ini para petani tidak boleh down, tapi bagaimana ini adalah peluang. Karena pada suasana pandemi COVID itu makanan sedikit banyak ada hambatan. Tapi mereka yang mampu menghadirkan makanan untuk mensuplai di mana-mana, dia adalah pemenangnya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Jokowi, kita itu adalah bangsa yang tangguh, maka harus menang melawan menjajah COVID. Nah, itu selanjutnya bisa menjadi hal yang bisa kita praktekkan pada saat ini. Sehingga pertanian, ayo para petani, jadikan ini adalah sebuah kebangkitan. Bisa jualan di mana-mana. Ayo para yang suka impor-impor itu, hapus itu. Sekarang saatnya para petani menghasilkan pertaniannya yang terbaik dan selanjutnya diekspor kemana-mana sehingga kita sejahtera. Ukurannya kan kita bisa jualan, itu sejahtera. Bolehlah pada saat ini bagi
yang masih suka menerima bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun provinsi atau kabupaten kota, boleh pada saat ini menerima. Tetapi bantuan dari pemerintah itu hanya sebagai stimulan untuk bangkit, bukan untuk selama-lamanya. Jadi, ayo kita artikan bantuan itu merupakan motivasi bagi kita untuk lebih baik. Tidak boleh dalam 1 tahun ini selalu berharap ayo bagaimana ada bantuan dari pemerintah, ayo. Itu menjadi masalah. Sepintas kalian akan mendapatkan taruhlah uang 300, 600 ribu, beras dan lain sebagainya. Tetapi coba lihat di tetangga sebelah. Tanpa bantuan dia bisa menghasilkan 1 juta, 5 juta, bahkan 100 juta. Bahkan dalam suasana pandemi COVID, rumahnya baru, mobilnya baru. Mengapa? Karena dia bisa kreatif. Selanjutnya, ada pertanyaan juga dari Mas Arya tadi, atau Mbak Adinda. Mbak Adinda menanyakan, bagaimana masyarakat merespon terkait dengan perubahan ini? Di sini sebetulnya masyarakat perlu merespon perubahan ini adalah hal yang sunatullah, hal yang akan selalu terjadi dan yang menjadi tantangan dalam kehidupan itu akan selalu berubah. Pada saat ini memang pandemi, dahulu adalah penjajahan Belanda, kemarin reformasi. Ya, selanjutnya akan hadir. Dan orang-orang hebat adalah orang yang mampu merespon terkait dengan perubahan sosial. Dia bisa mampu masuk di dalamnya dan menghadirkan kreasi-kreasinya. Bukan gara-gara ada perubahan sosial, maka dia mati atau bahkan dia menyerah kalah. Itu menjadi masalah. Perubahan sosial adalah hal yang perlu kita respon, kita hadapi, dan kita jawab. Bagaimana kalian dengan perubahan karena pandemi ini? Kalau kalian itu mampu merespon, bisa, ini adalah peluang, bagus. Kemudian ada pertanyaan juga tadi dari Mas Arya. Pak Agus, bagaimana terkait dengan dunia yang lain? Taruhlah dunia UMKM kita yang pada saat ini akan ada masalah, atau sedikit banyak ada masalah karena pandemi COVID. UMKM sebetulnya pada saat ini adalah sebuah momentum untuk bangkit. UMKM kemarin sulit untuk jualan karena dianggap sebelah mata oleh masyarakat kita. Wah, ini produk lokal. Oh, ini produk. Pada saat ini, bagaimana produk lokal menjadi produk go internasional, menjadi go nasional, go internasional. Jadi, jangan sampai kita dikalahkan oleh taruhlah produk-produk Cina, produk-produk Jepang itu hadir di negeri kita. Kita menikmati konsumsi itu. Ayo kita hadirkan produk yang selanjutnya kita bahkan bisa ekspor ke sana. Itu berarti bahwa kita ya siap merespon terkait dengan dunia UMKM yang selanjutnya mengarah dunia perdagangan global. Memang tuntutan pada saat ini adalah kita itu dengan semua negara terbuka. Bahkan di dalam perdagangan pun terbuka. Jadi kita sebetulnya juga tidak diperbolehkan untuk melarang negara lain untuk jualan di kita. Tapi yang lebih baik adalah bagaimana kita bisa memproduk dan jualan di negara itu. Bersaing dengan negara lain. Loh Pak, ini kan UMKM kita dalam kondisi masih baru bangkit atau masih belajar. Semua pasti berproses. Tidak ada yang selanjutnya langsung menjadi hebat. Kalian adalah orang yang mampu untuk itu. UMKM berawal dari kecil tapi bisa menjadi besar. Coba lihat pada waktu Lebaran kemarin. Kita hampir semuanya terkesima dengan mercon, kembang api atau yang meletus-meletus itu. Coba dilihat dari mana itu. Rata-rata kembang api ataupun petasan, mercon, rata-rata adalah produk dari luar negeri. Loh, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak bisa? Padahal kalau kita melihat di desa-desa itu banyak yang mampu. Nah, ini adalah momentum kebangkitan kita. Begitu juga UMKM kita. Produk-produk lokal kita
taruhlah makanan kecil ataupun makanan-makanan kebutuhan kita sehari-hari, ayo kita hadirkan dan kita ekspor. Kalau kita bisa merespon tantangan tersebut, kita akan menjadi orang hebat dan menjadi negara yang kuat. Akhirnya, dalam bahasanya Pak Jokowi, menjadi pemenang dalam pertarungan melawan penjajah pandemi COVID-19. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.